kesempatan yang baik ini kami dari pemerintah akan melaporkan kepada masyarakat bahwa kita akan memberikan bantuan kepada rakyat Myanmar. Seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu telah terjadi bencana gempa bumi yang cukup dahsyat 7,7 skala Richter di Myanmar dan di Thailand. Dan kita melihat dampaknya sangat luar biasa. Sampai dengan saat ini lebih dari 1.700 orang yang sudah teridentifikasi meninggal. Dan kemungkinan berdasarkan pengalaman yang kita miliki selama ini, potensi ke depan akan lebih dari itu, ya, sehingga ini menjadikan kewajiban kita sesama manusia, ya, untuk membantu. Ya. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memberikan perintah kepada kita, pemerintah, untuk memberikan bantuan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Myanmar khususnya yang sangat terdampak dari bencana alam gempa ini. Pada saat ini kita melaksanakan cek kesiapan apel pemberangkatan untuk advance team yang akan berangkat sebentar lagi. Sebetulnya besok dan yang terbesar nanti pada tanggal 3 kita akan kirimkan bantuan yang lebih besar. Hari ini yang berangkat adalah tim AJU untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tim kita nantinya akan hadir di Myanmar. Kita akan menggunakan Hercules pada hari ini. Setelah ini akan berangkat menuju ke Lanut Sim. Besok akan terbang dari Sim menuju ke Naypyidaw, kemudian langsung kembali lagi ke Sim. Ada beberapa orang yang ikut dalam penerbangan kali ini, yaitu tadi advance tadi itu 11 orang dan beberapa tim pengaman dan juga beberapa personel penerbang. Dan juga logistik yang dibawa pada hari ini cukup banyak juga, sekitar 12 ton, ya, bantuan dari Bapak Presiden, ya, ada beberapa tenda, kemudian juga makanan, ya, kemudian selimut, dan juga bantuan dari BNPB. Ya, hari ini juga ada beberapa yang diberangkatkan. Tapi intinya besok yang akan lebih besar lagi, dan tanggal 3 akan kita berangkatkan yang cukup banyak bantuan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Myanmar. Jadi intinya itu, ini tadi saya mengambil apel kesiapan, saya menekankan kepada para anggota TNI khususnya, dan juga ada beberapa personil dari BNPB, Kementerian Kesehatan, dan Basarnas untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya. Saya memberikan apresiasi kepada mereka karena di tengah-tengah mereka melaksanakan cuti lebaran, mereka harus kembali untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara. Itu apresiasi yang saya berikan kepada mereka, dan mereka siap untuk melaksanakan tugas ini. Dan mereka sudah terbiasa melaksanakan tugas seperti ini, bahu-membahu bekerja sama antara BNPB, antara Basarnas, Kementerian Kesehatan, dan TNI. Ini semuanya adalah dari kita semua, ya. Tidak ada hanya TNI saja. TNI memberikan bantuan kepada pemerintah, dalam hal ini BNPB dan Basarnas. Dan alhamdulillah saya cek kesiapan, semuanya sudah siap untuk diberangkatkan pada hari ini, dan insya Allah besok dan pada tanggal 3 insya Allah bisa kita berangkatkan bantuan kita yang lebih masif lagi. Saya rasa dari pemerintah itu saja yang bisa kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Pak, boleh dijelaskan Pak, ini berapa personil Pak yang dikirim dan terdiri dari apa saja? Itu kedua, itu pertama. Kedua, soal kebutuhan di sana yang paling dibutuhkan masyarakat apa sih Pak, dan yang sudah disiapkan kira-kira apa dari Kemhan sendiri? Nah, ketiga, ini nanti mereka akan bertugas sampai kapan Pak? Berapa lama di sana untuk teman-teman TNI ini? Dan apakah ada kemungkinan pengiriman bantuan selanjutnya setelah tanggal 3 kepada untuk warga-warga korban Myanmar? Dan yang terakhir, ini nanti pengamanannya seperti apa? Karena memang kan di Myanmar sedang rawan konflik Pak ya. Operasionalnya itu akan seperti apa? Di satu sisi membantu dan di satu sisi pengamanan. Ya, baik, terima kasih.
Pertama, jumlah personil yang berangkat pada penerbangan pertama ini ada 39 orang. 39 orang itu terdiri dari 11 orang itu adalah tim advance. Tim advance itu terdiri dari beberapa instansi, ada dari BNPB, ada dari Basarnas, ada Kementerian Kesehatan, dari Basnas, dan dari TNI. Tugasnya itu menyiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan tim utama yang akan datang secara bertahap mulai besok. Ya, itu tugasnya. Kemudian selain itu juga ada tim pengamanan dari TNI, ada 6 kalau nggak salah ya, 6 orang, ya, 6 orang dari Marinir dan dari Kopasgal. Kemudian selain itu juga 22 personil untuk kru dari Hercules itu sendiri. Ya. Jadi itu jumlah personilnya yang berangkat pada hari ini adalah 39 orang. Besok juga akan diberangkatkan lagi Hercules dan Boeing ke tanah India. Ya. Terus kemudian tadi pertanyaan itu yang dibutuhkan di sana. Ya. Dibutuhkan sana saat ini memang dalam tahap yang untuk emergency, ya, untuk recover, terutama cukup banyak yang tertimpa roda kedua, sehingga emergency rumah sakit, emergency medis itu yang dibutuhkan pada saat ini. Ya. Selain itu kita juga bawa juga tenda-tenda juga, karena juga rumah-rumah itu juga roboh sehingga butuh shelter, ya. Dan ini tenda-tenda lapangan yang kita berikan ini yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Ya. Dan selain itu juga kita kirimkan bahan makanan juga. Itu yang dibutuhkan oleh mereka pada saat ini. Ya. Kemungkinan tugas berapa lama Pak? Oh ya, Sampai kemungkinan tugas kita masih belum tahu nanti sampai kapan mereka akan bertugas. Tapi intinya mereka siap untuk melaksanakan tugas. Dan saat ini sudah cukup banyak kekuatan yang kita siapkan. Berdasarkan evaluasi assessment dari tim advance nanti yang akan kita berangkatkan, kekuatan apa saja, jenis apa saja yang akan kita berangkatkan. Pak, maaf Pak. Ya. Pak, saya Anya dari kantor berita Jerman, Deutsche Welle, Pak. Mau tanya Pak, kabarnya kan saat ini junta militer Myanmar juga masih tertutup ya Pak, walaupun meminta bantuan, tapi bantuan biasanya akan berakhir hanya di bandara yang saya dapat informasinya. Kalau dari Indonesia sendiri nanti distribusinya seperti apa Pak? Maksudnya role untuk distribusinya apakah hanya sampai bandara atau ada yang stay di sana untuk membantu? Jadi gini, kita di Asia sudah mempunyai suatu mekanisme untuk center. Itu nanti yang akan mengkoordinasikan di sana. Saat ini yang kita sampaikan adalah kita untuk masalah juga